Jadi dari pihak luar kalau ada berita bahwa Idul Gengsi itu ada surat berbayar itu, saya umur sampai mendekati umur 70 itu tidak pernah. Dan saya minimal setahun 2 kali itu mengadakan pengakuan dosa. Tapi hampir apa yang jadi penitensi dan absolusi ya kurang lebihnya begitu aja terus. Saya tidak pernah menerima surat Idul Gengsi itu. Purgatorium juga tidak pernah ada. Nah, kalau bulan November kita mendoakan para arwah, itu ada di Katolik. Kita suruh nyatat, nulis, baru nanti disampaikan ke sekretariatan. Nanti waktu mau misa dibacakan. Setelah misa itu dibakar suratnya itu. Yang nyurat iman, yang bakar iman. Itu, tapi bukan dari iman ke umat, surat yang mau didoakan, tapi dari umat ke iman. Surat nama-nama yang mau didoakan di purgatorium itu. Saya juga heran kok ada berita begitu lama, sekarang udah zaman modern, ada surat purgatorium itu mengaku dosa harus membayar itu. Ini sumbernya tidak jelas ini. Jadi dari saya kira itu aja tambahan saya. Ini saya berdasarkan pengalaman. Kalau ada kekurangan dari pengalaman saya, minta maaf. Terima kasih. Berkat dalam. Sugeng sonten. Berkah dalam Pak Suto Wijoyo. Ya, mungkin saya akan tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suto Wijoyo, karena ini juga terkait dengan pengakuan dosa ini, ya. Karena kita mendengarkan begitu banyak orang yang mempunyai penafsiran yang keliru tentang pengakuan dosa ini atau tentang indulgensi, ya. Indulgensi yang Bapak Ibu pasti pernah mendengar bahwa saudara kita, Bapak kita Martin Luther ini kan keluar dari Katolik karena masalah indulgensi, ya. Lalu ada orang yang menyebarkan informasi mengatakan bahwa indulgensi itu atau orang Katolik itu dulu memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Bapak Suto, di mana ada berita dan ada informasi yang selama ini tersebar, ya, bahwa Katolik ini melakukan suatu penjualan, ya, pengampunan dosa. Dan katanya ya, ini bukan saya yang mengatakan. Bapak Ibu ditutup dulu mikrofonnya, saya tidak double suaranya. Bapak-bapak ditutup mikrofonnya karena saya akan menyampaikan ini. Mohon maaf nanti kalau ada yang sedikit bukan tersinggung sih, tetapi ini membongkar sejarah. Karena selama ini yang tersebar itu bahwa orang Katolik itu menjual surat pengampunan dosa. Tetapi saya ingin menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi di antara Luther dan seorang yang bernama Tetzel, ya. Mungkin Bapak Ibu baru mendengarkan nanti soal ini, tetapi sebenarnya soal ini sudah sangat lama. Tetapi yang tersebar di antara kita itu adalah suatu tuduhan, ya. Nah, sekarang saya coba tunjukkan bagaimana sebenarnya sejarah yang terjadi dengan Bapak Martin Luther dan mereka dua orang, yaitu satu Johann Tetzel dan satu beliau seorang imam Agustinian dan seorang imam dari kelompok Dominikan, ya. Karena sudah disinggung oleh Pak Suto, maka saya berterima kasih itu sudah disinggung dan sehingga saya punya kesempatan untuk sedikit membuka sejarah ini, ya, supaya teman-temanku yang selama ini mendapatkan informasi yang cukup menurut saya adalah hoax, kita akan melihat apa yang terjadi di antara dua orang ini. Terlebih dahulu saya menjelaskan bahwa Bapak Ibu saudara-saudariku, pada zaman kedua tokoh yang nanti saya bacakan namanya yaitu Martin Luther dan Johann Tetzel, itu terjadi suatu kesalahpahaman dan terjadi di Jerman
atau di Keuskupan Mainz di Jerman yang saat itu dipimpin oleh Uskup Albert, ya. Nah, apa yang terjadi sehingga munculnya reformasi? Ya, ini perlu kita pelajari supaya tidak ada lagi yang menuduh orang Katolik itu menjual surat pengampunan dosa. Itu saya mendengar di kuping saya itu sudah bosan. Saya sudah bosan. Karena itu bukan bicara soal sejarah, tapi bicara soal asumsi orang. Ya. Nah, bagaimana sejarahnya? Nah, judulnya di sini saya tulis Sejarah Reformasi Martin Luther dari Protes Menuju Pemisahan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Martin Luther ini seorang biarawan, seorang pastor Katolik, ya. Maka di sini saya tulis Martin Luther adalah seorang biarawan dari Ordo Agustinus yang cukup kritis pada zamannya. Dan dalam posisi ini Bapak Ibu, saya tidak akan mengatakan bahwa paling salah itu Martin Luther dan paling benar itu Katolik, atau Katolik paling benar dan Martin Luther salah semua. Tidak. Saya mau menunjukkan di mana posisi saya, bahwa saya berada di tengah-tengah. Tetapi supaya kita melihat masalah yang sesungguhnya terjadi, bukan sekedar orang ngomong orang Katolik menjual surat pengampunan dosa. Nah, ini yang keliru sekali. Karena hanya ngomong jual surat pengampunan dosa. Tidak tahu sejarahnya seperti apa. Oke, saya akan mulai pelan-pelan. Saya akan menjelaskan dan mudah-mudahan Tuhan melancarkan juga sinyal saya supaya dengan demikian kita bisa menunjukkan apa sejarah yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, di situ saya menyampaikan bahwa Martin Luther memang seorang pastor Katolik dari Ordo Agustinus waktu itu, dan dia orang yang pintar. Saya beritahu aja kepada Bapak Ibu. Dia orang yang pintar, ahli kitab suci. Ya. Nah, di sekali waktu, sekali peristiwa itu terjadi atau dia memprotes suatu kalimat yang diucapkan oleh Johann Tetzel. Johann Tetzel ini juga seorang pastor Bapak Ibu, dan dia seorang pengkhotbah karena Ordo Dominikan itu dikenal sebagai Ordo Pengkhotbah, OP ya, Ordo Pengkhotbah dari Ordo Dominikan ya. Johann Tetzel ini di Jerman, di Keuskupan Mainz, itu dia berkarya juga di salah satu paroki atau bersama dengan Martin Luther, yang adalah Martin Luther juga seorang pastor. Lalu Johann Tetzel ini ya pada hari sebelum tanggal 1 dan 2 November, karena tanggal 1 dan 2 November itu Bapak Ibu dalam gereja Katolik ada namanya mendoakan arwah para kudus dan mendoakan arwah orang beriman. Maka untuk menyambut dua perayaan itu, diadakan yang namanya derma atau bersedekah. Ya, diadakan yang namanya bersedekah terkait dengan perayaan tanggal 1 November dan 2 November. Maka diadakan atau disosialisasikan, begitulah kira-kira ya, disosialisasikan kepada umat tentang perayaan itu, dan ada suatu tindakan yang dilakukan supaya mendukung perayaan itu, dan terlebih pada saat itu juga diminta umat mendukung terkait pembangunan basilika. Nah, dalam proses sosialisasi perayaan itu, ada suatu kejadian yang terjadi di antara kedua orang tokoh ini. Kejadiannya seperti apa? Seperti ini. Tetzel ya, Johann Tetzel tadi itu membuat sebuah pantun. Ya, membuat sebuah pantun yang pada akhirnya ini membuat multitafsir, ya, membuat multitafsir untuk orang yang mendengarkan, termasuk Martin Luther. Johann Tetzel itu membuat pantun berkata seperti ini. Ya. Begitu terdengar bunyi koin emas di kotak, bangkitlah jiwa menuju surga. Oke, dari sisi ini saya jelaskan dulu. Kata-kata Tetzel ini terkait dengan keyakinan orang Katolik atau iman Katolik
atas adanya purgatorium. Dan di dalam purgatorium, orang-orang yang masih berada di purgatorium itu memerlukan doa. Itu yang selalu dirayakan pada tanggal 2 November. Tapi kata-kata Tetzel ini, Bapak Ibu, ditafsirkan atau bisa ditafsirkan salah oleh orang yang mendengar. Maka disinilah muncul protes Martin Luther. Ya, karena kata-kata itu bisa multitafsir. Meskipun yang dimaksud oleh Tetzel bukan begitu. Tapi ini bisa menimbulkan salah paham. Salah satunya, Martin Luther memprotes kalimat ini. Kenapa? Saya sekarang berada di posisi Luther. Martin Luther memprotes ini karena seolah-olah kalau kita tidak memberikan derma atau kita tidak memberikan kolekte, berarti kita tidak arwah orang yang kita doakan atau keluarga yang kita doakan nanti tidak akan bangkit jiwanya. Ya. Dan mungkin orang yang di luar itu, Martin Luther saja yang sudah ahli kitab suci bisa berpikiran seperti itu. Apalagi kalau umat yang sama sekali tidak ada background-nya tentang iman Katolik. Dia akan berpikir, oh kalau begitu kita harus bayar dulu, baru kita diampuni, atau baru saudara kita diampuni dosanya di purgatorium. Maka ini memunculkan gejolak. Ya, memunculkan gejolak sehingga ya saya kurang tahu apakah ini nanti yang membuat orang-orang di luar Katolik itu mengatakan itu surat atau bukan. Tapi di sini tidak ada surat ceritanya, di sejarahnya tidak ada surat. Tapi di sejarahnya itu bisa menimbulkan multitafsir dari kata-kata Johann Tetzel. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, kejadian ini terjadi di Jerman. Tidak terjadi di semua keuskupan. Terjadinya di keuskupan Mainz. Ya. Oke, sekarang saya berada di posisi Tetzel, ya. Tetzel menyampaikan ini terkait dengan iman Katolik bahwa kita mendoakan arwah. Dan pada waktu itu temanya memang derma. Ya, derma. Derma itu maksudnya bersedekah, memberi. Maka sebenarnya kalau kita mengkritisi posisi Tetzel, sebenarnya tidak ada kaitannya. Ya. Kaitannya orang-orang di purgatorium itu akan dibangkitkan jiwanya, tidak ada kaitannya dengan derma atau sedekah itu. Tetapi di sini karena pada waktu itu memang sedang dibutuhkan biaya untuk mendirikan basilika, maka kata-kata ini masuk di dalam konteks ini. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya. Itu artinya sama seperti sekarang Bapak Ibu, kita ke gereja memberi derma, memberi kolektor, itu nggak ada kaitannya saya diampuni dosanya atau tidak. Nggak ada. Karena memberi derma atau sedekah itu tidak ada kaitannya dengan dosa saya diampuni atau tidak. Tetapi coba kita lihat ya Bapak Ibu, secara berada di posisi bukan di. Permasalahan di sini adalah permasalahan menafsirkan kata-kata. Padahal kalau dilihat Martin Luther juga waktu itu dia seorang pastor, pasti dia percaya tentang purgatorium. Tentang mendoakan arwah. Ya. Nah, yang muncul kemudian Bapak Ibu, ya, ada gejolak yang bangkit dari pihak Martin Luther. Karena didukung oleh orang-orang, ya, orang-orang bangsawan-bangsawan Jerman yang tidak suka dengan kekatolikan. Maka di situ muncul keberanian dari Martin Luther yang tidak tidak mau mencoba melakukan dialog dengan Tetzel, ya. Dia tidak melakukan dialog dengan Tetzel atau tidak melakukan suatu konfirmasi dengan Tetzel, ya. Tapi dia berdiri kepada pendiriannya bahwa itu sesuatu yang salah dan dia protes dan dia akhirnya mereka berdua ini dipanggil oleh Uskup Albert yang saat itu menjadi Uskup Mainz, ya. Jadi
mereka dipanggil, tetapi salah satu dari mereka tidak datang. Seperti kita ketahui, kalau ada masalah pasti ada yang namanya konsili, ada yang namanya sinode, tapi mereka dipanggil berdua. Yang bersikeras tidak datang ketika dipanggil oleh uskup, terutama Uskup Albert yang menjadi uskup di Mainz saat itu, Martin Luther tidak datang. Tetapi dia justru membuat dalil, ya, yang Bapak Ibu kenal dengan 90 dalil, dengan mengecam, ya, mengecam bahkan mengutuk kepausan, keuskupan dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa Paus antikristus, dia mengatakan bahwa pengampunan dosa itu tidak harus dibayar. Akhirnya karena tidak mau mengonfirmasi, tidak mau mencari berdialog, akhirnya terbentuk suatu pandangan yang keliru. Ya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Dari 95 dalil itu diadakan pemanggilan, Paus memanggil dia, uskup memanggil dia, tetapi tidak ada satupun yang dia gubris. Ya, dari pihak Martin Luther tidak ada satupun yang dia gubris. Akhirnya karena juga pengaruh-pengaruh bangsawan-bangsawan Jerman, akhirnya muncullah ide-ide yang menimbulkan perpecahan dan dia keluar dari kekatolikan. Padahal kalau hal itu tadi dibicarakan tidak akan terjadi yang namanya perpecahan. Tetapi tidak ada pembicaraan, tidak ada dialog, maka akhirnya terjadi kesalahpahaman seperti itu. Nah, saya kurang tahu dari mana ada cerita yang menceritakan ada penjualan surat. Karena di dalam kisah sejarah tidak ada surat. Apakah itu informasi yang muncul karena orang membuat sejarah baru dengan mengatakan ada surat, padahal di situ tadi saya katakan itu multitafsir. Ya mungkin tafsirannya Luther itu surat kali, tapi nggak ada surat saat itu Bapak Ibu. Yang ada kotak persembahan yang ada. Ya, nggak ada surat diberikan kepada orang ini. Kamu bayar berapa? Ini suratnya. Kamu bayar berapa? Ini suratnya. Tidak ada seperti itu sejarahnya. Tapi yang tersebar di STT dan di mana-mana saat ini adalah tentang adanya surat. Yang ada itu Bapak Ibu kesalahpahaman di antara kedua tokoh itu tadi. Dicari penyelesaiannya oleh Uskup Albert dari Mainz, tidak ada yang mengalah, termasuk Luther tidak datang. Malah membuat ucapan-ucapan yang menghina Paus, menghina uskup. Dari situlah muncul yang namanya protes.